Selamat datang di channel Kepo ID. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe untuk mengikuti channel Kepo ID dan mengaktifkan tombol notifikasi dengan klik tanda lonceng pada bagian kanan agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel Kepo ID. Baik kawan-kawan partner dan teknisi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan fitur transfer respon ketika PHD CBT Sync maupun server kita mengalami permasalahan ketika pelaksanaan ujian sedang berlangsung. Yang pertama harus kita persiapkan adalah backup atau hasil cloning PHD yang sudah kita sinkron atau sudah berisi data sebelumnya, karena kita tidak akan bisa melakukan sinkronisasi ulang pada saat ujian sedang berlangsung. Kemudian yang kedua tentunya file atau hasil transfer respon yang tersimpan di flash disk ataupun hard disk eksternal. Kemudian hubungi kawan-kawan helpdesk provinsi dengan menyampaikan rinci permasalahan yang terjadi dan ID server yang bermasalah untuk meminta akses dan token penggunaan fitur transfer respon. Selanjutnya kita buat virtual machine atau VM baru. Langkah pembuatannya sama dengan pembuatan virtual machine yang kita lakukan pada umumnya. Hanya saja pada saat kita memilih file PHD yang akan kita gunakan, maka gunakanlah backup atau cloning PHD yang sudah sinkron, yang sudah kita siapkan sebelumnya. Sebelum itu lakukan copy paste hasil backup atau cloning PHD tersebut dari hard disk eksternal maupun flash disk ke dalam server. Setelah membuat virtual machine atau VM baru, jangan lupa untuk melakukan pengaturan sistem dengan memaksimalkan penggunaan prosesor dan jangan sampai melebihi batas berwarna hijau yang ada pada pengaturan prosesor. Selanjutnya lakukan pengaturan jaringan adaptor 1 dan adaptor 2 sebagaimana yang biasa kita lakukan. Jalankan virtual machine yang sudah kita buat menggunakan backup atau cloning PHD sinkron tadi. Kemudian lakukan pengecekan untuk memastikan bahwa PHD yang kita gunakan adalah backup atau cloning PHD sinkron yang sudah berisi data peserta ujian dan data-data ujian lainnya. Buka folder transfer respon di dalam flash disk atau hard disk eksternal yang kita buat sebelumnya. Di dalam folder tersebut berisi file transfer respon jawaban peserta. Kemudian tandai hanya pada semua file pada hari yang bermasalah. Informasi hari pelaksanaan tersebut dapat dilihat dari angka digit terakhir penamaan file tersebut. Kemudian semua file tersebut dijadikan satu di dalam sebuah file berformat zip. Jika semua file transfer respon sudah dijadikan satu dengan format zip, maka buka menu transfer respon. Kemudian pada kolom source yang akan diupload, klik tombol select file. Arahkan menuju file zip yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik open. Setelah itu akan keluar tombol upload. Kita tinggal klik tombol upload tersebut dan tunggu proses upload sampai dengan selesai. Kemudian masuk ke dalam menu status tes, pilih daftar tes sesuai hari pelaksanaan dan kelompok tes sesuai dengan sesi yang tadi bermasalah. Selanjutnya klik tombol simpan semua. Kemudian pada kolom token, masukkan token yang sudah didapatkan
dari helpdesk provinsi dan klik tombol import respon. Tunggu sampai proses import selesai. Lamanya proses import ini tergantung dari jumlah file transfer respon yang kita import. Setelah import respon selesai, masuk ke dalam menu kelompok tes, tandai semua peserta dengan mengklik tombol Execute All, kemudian simpan dengan mengklik tombol Save Change. Setelah itu, masuk ke dalam menu Reset Login Peserta, tandai semua peserta yang bermasalah dengan mengklik kotak pada bagian atas, kemudian klik tombol Reset Peserta. Kemudian peserta dapat login kembali dan melanjutkan ujian dengan menggunakan username dan password yang sama. Dan peserta melanjutkan ujian dengan jawaban yang sudah tersimpan dengan sisa waktu yang dimiliki. Demikian tutorial penggunaan fitur transfer respon ketika server atau PHD kita mengalami permasalahan. Fitur ini wajib digunakan sebagai pengganti ID server cadangan dan diharapkan semua partner dan teknisi sudah memahami dan mampu menggunakan fitur ini dengan semaksimal mungkin. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya.